Pemirsa, apa kabar? Jendela Istana hadir di tengah-tengah Anda untuk memberikan laporan menarik seputar agenda kerja Presiden Prabowo Subianto serta para menteri dalam Kabinet Merah Putih. Bersama saya Rika Indriaswari, inilah Jendela Istana selengkapnya. Pemirsa, di tengah riuh kritik dan gelombang suara dari jalanan, Istana Negara justru membuka pintu. Bukan untuk membungkam, tapi untuk mendengar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, negara mengambil jalan yang tidak biasa. Bukan dengan kekuasaan, tapi dengan keberanian untuk mendengarkan. Ini bukan hanya simbol dialog, tapi pesan bahwa kekuasaan tidak boleh tuli. Lebih dari 30 pimpinan organisasi mahasiswa hadir. Mereka bicara lantang tentang keresahan, tentang harapan, dan masa depan yang mereka perjuangkan. Dan disinilah cerita dimulai. Ketika negara memilih mendengar dan rakyat berani bicara. Di bawah langit demokrasi yang kadang mendung, malam itu cahaya kecil bernama dialog menyala dari dalam istana. Di tengah dinamika politik nasional dan riuhnya suara jalanan, ada satu ruang yang tetap terbuka, ruang dialog. Di bawah langit Istana Negara, sekelompok pemuda datang membawa suara. Bukan sekedar tuntutan, tapi harapan. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dikenal tegas dalam prinsip menunjukkan satu hal penting, bahwa kekuasaan tidak menutup telinga dan demokrasi masih hidup lewat percakapan yang jujur. Malam itu, Istana Negara tidak sekedar menjadi simbol kekuasaan, melainkan ruang pertemuan gagasan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjadi Wakil Presiden Prabowo Subianto dalam silaturahmi nasional bersama mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi. Suara-suara yang selama ini menggelegar di jalanan, malam itu masuk ke ruang negara. Dan pemerintah mendengarkan, bukan sebagai lawan, tapi sebagai mitra berpikir. Tanggapan cukup baik. Tadi kami diberikan waktu kurang lebih, nanti belum tahu ya waktunya berapa, tapi tadi Bapak Mensesnek sudah memberikan respon yang cukup positif dan segera akan disampaikan ke Bapak Presiden. Kebetulan memang tadi sebetulnya Pak Presiden ingin menemui kami, namun ada acara maulid di Istiqlal kebetulan. Bahkan di tengah agenda kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan itikat untuk hadir langsung. Sebuah sinyal bahwa kritik tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan energi bangsa. Oke, baik, ditekan. Pertama, mungkin kami menekan dengan keras bahwa untuk segera mensahkan RUU Perampasan Aset yang kemarin sudah kami sampaikan di DPR RI. Namun mungkin untuk hari ini, kami segera secara lantang juga atas nama BMC Kerakyatan menyampaikan bahwa kami dengan tegas untuk menuntut dan menekan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar. Seperti disampaikan oleh kawan-kawan yang masuk ke dalam dengan Pak Mensesnek dengan Pak Mendikti, bahwasanya 17+8 harus bisa diakomodir dan Pak Mendikti dan Pak Mensesnek pun mengiyakan untuk bisa mengakomodir setiap aspirasi yang sedang trending per hari ini gitu, 17+8 seperti itu. Dan kami sekali lagi BMC Kerakyatan juga menekankan bahwasanya pemerintah eksekutif, yudikatif, dan legislatif menegakkan supremasi sipil dan tolak militerisme sebab seharusnya militer menjadi alat negara dan harus balik ke barat. Tidak semua tuntutan dapat dijawab seketika, tapi di era Presiden Prabowo Subianto setidaknya pintu itu dibuka. Satu persatu aspirasi dicatat, perlindungan aktivis, keterbukaan informasi, dan keberlanjutan program sosial menjadi sorotan. Iya, per hari ini sebenarnya kami menemui Bapak Menteri, Pak Mensesnek dan Pak Mendikti, bukan berarti ini kemenangan yang sudah mutlak bagi kami, tetapi harus ada pengawalan yang jelas gitu. Dan kami mengajak seluruh masyarakat untuk bisa mengawal apapun tuntutan, baik 17+8 ataupun aspirasi ataupun tuntutan yang disebarluaskan ataupun disuarakan oleh masyarakat di setiap daerah, itu harus tetap dikawal dan tetap disuarakan seperti itu. Pemerintah merespon dengan tenang namun tanggap. Komitmen pun disampaikan secara terbuka. Beberapa yang menjadi titik fokus kami adalah bagaimana kawan-kawan aktivis di seluruh daerah dan seluruh kabupaten kota bisa
tidak ada yang dilakukan kriminalisasi. Pembebasan aktivis ini tentu menjadi tujuan pokok kami. Lalu yang berikutnya adalah mengenai bagaimana tim investigasi harus dibentuk oleh Presiden, dan berikutnya adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, misalnya pajak dan lain sebagainya, agar tidak dinaikkan oleh Presiden dan pemerintah. Presiden Prabowo Subianto yang selama ini dikenal berani dalam bersikap kini menunjukkan wajah lain dari kekuasaan. Wajah yang mendengar, yang mengakui bahwa dalam demokrasi kritik bukan penghalang, melainkan pengingat arah. Jadi pertemuan malam ini memberikan kita semangat untuk terus mengkritik dan mengkoreksi bangsa Indonesia. Ya. Terima kasih. Karena beliau sampaikan bahwa kritik dan koreksi adalah bentuk kecintaan masyarakat terhadap negara. Di bawah langit istana, suara anak muda terdengar tanpa perantara. Dialog malam itu bukan akhir, melainkan awal dari jalan panjang demokrasi yang sehat. Dan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, demokrasi tidak hanya dijaga lewat kekuasaan, tetapi diperkuat melalui ruang bicara. Kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda, karena itu jangan kemana-mana, tetap di Jendela Istana.